Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk, Nak. Oke, baik, silakan duduk, Nak. Ini dengan Dimas ya. Kelas berapa, Mas? Kelas 8A. 4A. Oke. Dimas, bagaimana kabar hari ini, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Sekarang tuh lagi ujian ya, Mas ya? Iya tadi. Ujiannya gimana? Susah nggak, Mas? Lumayan sih susah gampang. Susah gampang. Iya. Oke, tapi menikmati ya, Mas ya. Kabar orang tua gimana, Mas? Ayah, ibu di rumah sehat? Alhamdulillah sehat kayaknya tadi. Sehat ya? Alhamdulillah. Kalau Dimas sekarang sehat ya? Sehat. Dimas tuh sukanya makan apa ya, Mas? Kalau usah boleh tahu. Nasi tuh. Nasi. Iya. Sudah pasti lah. Bapak juga suka nasi. Kalau lauknya apa, Mas? Lauknya paling Kesukaan Dimas tuh? apa ya? Entok paling gitu. Oh, entol. Iya. Oh gitu, baik. Saya juga suka entol, tapi nggak terlalu sih karena dagingnya tuh agak keras tuh. Tapi Dimas suka ya, Mas? Iya. Oke. Dari obrolan ini sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih karena Dimas sudah berkenan hadir di ruangan DK ini. Kan kita sebelumnya sudah pernah janjian dulu ya, Mas ya. Iya. Pada hari dan tempat yang sama, waktu yang saat ini sekarang ya, Mas. Alhamdulillah kita bisa terlaksana. Kalau nggak salah Dimas mau menceritakan sesuatu hal yang, Mas ya, perihal yang belajar, permasalahan belajar. Nanti Dimas ceritakan saja apa yang Dimas perlu disampaikan ke Bapak. Jangan usah sungkan, Mas, karena di sini tuh asas konseling itu termasuknya menjaga rahasia dan juga sukarela. Jadi Dimas sukarela memberikan informasi permasalahan yang ingin disampaikan ke Bapak. Begitupun Bapak nanti akan memberikan ya sebagai sarana dorongan untuk membantu menyelesaikan apa yang dimasalahkan seperti itu. Sebelumnya Bapak minta coba Dimas tarik nafas dulu pelan-pelan, Mas. Tarik nafas 10 kali lagi sebelum sholat. Tarik nafas lagi, Mas, 3 kali. Keluarkan lagi biar tenang, relax. Sekarang terakhir Muhammad wa ala alihi wasallam. Oke, turunkan, siap. Oke, baik, Mas. Sambil nyantai, Mas. Ya, mulai deh sambil sendiran seperti itu. Kalau Bapak boleh tahu kira-kira bagaimana, Mas, ada yang bisa Bapak atau Dimas sampaikan ke Bapak? Ini kira-kira soal permasalahan pembelajaran gitu. Iya. Kadang tuh apa ya? Jadi tuh ada materi, cuma kadang belum paham gitu susah masuknya gitu. Sudah dicoba sampai 3 kali juga, kayak masih agak susah gitu. Dan coba belajar, akhirnya gak ngerti gitu. Jadi intinya saya berkonsentrasi ya, Mas ya. Karena sering apa? Karena apa tuh, Mas, komputer, Mas? Karena materi yang susah atau karena yang faktor lain, Kadang Mas? materinya susah, terus kadang juga ada tiba-tiba kayak rasa malas gitu, gak tau kenapa. Rasa males ya, Mas ya, gitu ya, Mas ya. Istilahnya rasa kayak bosen gitu ya, Mas ya. Ada nggak, Mas? Kadang ada pernah sekali. Males, ada seperti itu, Mas. Itu di pelajaran apa aja tuh, Mas? Banyak sih, Oh, banyak, hampir semuanya, Mas. kayaknya. Hampir semua mata pelajaran seperti itu. Nggak apa-apa. Baik, setelah itu selain ini ada tadi nggak permasalahan Paling sebelum itu Bapak lanjut? paling itu aja sih, kadang agak tiba-tiba males gitu, gitu kenapa. Kayak gitu paling. Oke, baik. Berarti di mas ini Bapak simpulkan mempunyai masalah tentang belajar, yaitu terkait konsentrasi yang saya sehingga konsentrasi dalam hal memahami materi ya, Mas. Bisa jadi karena tiba muncul rasa malas ini termasuknya permasalahan juga nih, Mas, yang harus sudah selesaikan. Pastinya ada sebab dan akibat ya, Mas. Kalau boleh tahu nih, Mas, sebenarnya muncul rasa malas itu tiba-tiba kan pasti muncul. Nah itu kalau boleh tahu karena apa, Mas? Apa karena pelajaran yang membosenin atau karena apa gurunya yang betein atau karena di Masnya lagi ada apa problem yang lain sekarang boleh tahu, Mas? Saya sih kadang kalau pelajaran lagi malas juga sih, kadang kalau pelajaran lagi agak susah juga jadi malas gitu. Oh, karena pelajaran susah materinya, Mas ya. Karena
faktor lain mah nggak ada ya mas ya. Baik. Sekarang gini mas, kalau menurut bapak setiap kan katanya setiap pelajaran itu mas ya, jadi termasuknya apa semua mata pelajaran itu berarti menurut Dimas itu kayak susah dipelajari semua mas. Ya gitu. Baik. Nah kalau bapak boleh tahu Dimas duduknya itu di kelas itu di belakang apa di depan? Tengah-tengah. Tengah-tengah. Oh gitu. Tapi kalau guru nerangin kedengaran nggak mas? Ulang. Nah, kalau saran bapak, bagaimana pertama untuk mengatasi Dimas itu sering tidak paham dalam materi atau sering memahami materi. Jadi Dimas nih bisa nih mas suatu saat nih entah itu kapan bisa Dimas coba duduknya di depan pertama mas. Jadi Dimas bisa tukeran sama teman-teman ya siapapun itu yaitu di depan syukur ya depan guru mas. Nah, itu yang di paling depan tuh biasanya lebih bisa konsentrasinya lebih terkontrol mas. Jadi bisa lebih jelas. Juga kalau misalkan ada pertanyaan yang belum ada sesuatu materi yang belum paham, Dimas bisa langsung tanyain. Itu Dimas sering bertanya nggak mas kalau misalkan ada materi nggak paham? Kadang cuma sekali nanya, biasanya kalau masih belum ngerti, ya udah gitu aja. Udah tanya dah. Udah. Terus ketika udah tanya sama gurunya ini, kira-kira hasilnya gimana? Apakah masih ada yang belum paham mas? Kadang ada beberapa yang belum paham gitu. Ada juga yang mungkin udah paham dikit gitu. Oke, baik. Nah, cara kedua selain bertanya sama guru, Dimas juga kalau misalkan gurunya waktunya mepet nih mas, Dimas bisa bertanya kepada teman yang lebih paham. Nah, mungkin Dimas kenal sama seseorang di kelas itu, misalkan paham matematika nih, wah ada yang mau paham, Dimas bisa tanya ke temannya itu mas. Atau Dimas bisa tanya ke guru tapi di waktu yang senggang gurunya mas, atau Dimas lagi waktu kosong, lagi istirahat, guru juga lagi waktu kosong, bisa tuh mas cari gurunya terus ajak minta waktu untuk berdiskusi bagaimana terkait materi yang belum paham di notis sama Dimas. Nah cara berikutnya itu ketika malam hari mas, atau misalkan ketika di kamar di rumah atau di asrama atau di Mufa itu bisa Dimas itu mengulang kembali itu mas. Ingat mengulas kembali materi apa ya tadi yang pagi hari disampaikan sama bapak ini, misalkan matematika tentang bapak gambar atau apa. Dimas ingat mas, ketika ada yang belum paham bisa Dimas tanyakan atau tanyakan kepada kakak kelas, itu juga bisa mas, misalkan sama kakak kelas yang Dimas kenal seperti itu, bisa tuh mas seperti itu. Oke, nah untuk masalah bapak seperti itu. Nah untuk mengatasi masalah yang tiba-tiba muncul rasa males, pasti itu ada sebabnya mas ya. Tadi kata Dimas karena materinya susah dipahami akhirnya muncul rasa males mas. Nah itu juga mas, ketika Dimasnya itu udah paham, udah mengerti, mudah-mudahan sih rasa malasnya bisa sedikit hilang mas. Atau ketika lagi tiba-tiba muncul Dimas itu berkeyakinan Bismillah saya itu pasti bisa, pelan-pelan aja mas. Jadi Dimas itu belajar ketika guru menerangkan itu Dimas belajar berkonsentrasi dalam artian setiap ucapan guru itu didengarin baik-baik. Dan ketika merasa malas, Dimas coba cari misalkan tempat posisi duduknya itu dirubah sedikit, nah itu bagaimana. Atau misalkan izin ketika bersuara malas kan biasanya tuh akan ada rasa yang lainnya kayak misalnya ngantuk tuh mas. Nah, itu bisa tuh mas, atau lagi bersuara malas Dimas misalkan ini berwudu dulu atau misalkan semuka dulu, itu bisa tuh mas dicoba. Dan juga sebelum berdoa alangkah baiknya Dimas ini sebelum belajar berdoa terlebih dahulu mas. Ketika misalkan memulai pelajaran matematika pergantian ke bahasa Inggris, nah itu selalu Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan ya Allah kasih petunjuk sehingga saya bisa memahami pelajaran ini. Juga bisa dalam hati mas berdoa seperti itu mas. Seperti itu. Bagaimana mas? Apakah masih ada permasalahan lagi atau gimana? Udah sih itu doang sih. Itu aja ya. Baik. Bapak simpulkan berarti Dimas ini memiliki permasalahan terkait memahami materi ya mas ya, dan juga seringnya muncul rasa males karena saking belum pahamnya materi yang disampaikan sama guru. Nanti Dimas juga bisa mas follow up ke gurunya itu, Pak punten bisa nggak kira-kira misalkan metode gaya ngajarnya ini misalkan seperti ini Pak, nanti Dimas bisa tuh kasih saran dan masukan. Nanti Bapak juga bisa deh sampaikan kepada guru mata pelajaran
untuk senantiasa merubah setiap hari itu gaya belajarnya seperti apa, biar anak-anak itu nggak jenuh, nggak males, istilahnya nggak sampai muncul rasa malas seperti itu ya Mas. Jadi Bapak coba komunikasi kerjasama guru mata pelajaran yang lainnya juga. Seperti itu ya Mas. Oke, kalau masih ada lagi boleh ceritakan lagi, kalau udah cukup kan? Udah cukup Mas ya? Baik, terima kasih ya Mas. Semoga untuk kedepannya Bapak ingin tahu perkembangannya, apakah masih ada lagi permasalahan di Mas terkait kurang paham dalam memahami materi. Nanti kita coba follow up lagi ya Mas, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mas ya, pada hari dan waktu yang lain ya Mas. Untuk sekarang gimana Mas perasaan Dimas setelah ngobrol sama Bapak? Apa yang Bang Dimas rasakan? Menyesal. Baik ya, lumayan ada apa sih solusi ya Mas ya. Nanti coba Mas ya dipraktekkan langsung, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Dimas ya Mas ya. Nanti kita akan ngobrol lagi dari waktu. Baik Mas, sekarang karena jamnya masuk lagi, Bapak ucapkan terima kasih Mas ya Mas. Kalau ada perkataan atau perbuatan yang Bapak lakukan kurang berkenan di hati Dimas, Bapak mohon maaf. Terima kasih ya Mas ya. Dan mangga silakan langsung ke kelas Mas, masuk Mas. Ya, terima kasih ya Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.